Terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Market Opening, masih bersama dengan Bapak Angelo Michel, beliau CEO dari AMTA. Kita lanjutkan ya Pak ya, untuk melihat terlebih dahulu pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, kalau Anda juga mencermati data RTI IHSG sempat bergerak di teritori positif. Tapi saat ini sudah turun lagi tipis 0,08% di 6.111. 1,7 poin pelemahannya pada pagi hari ini. Menurut Pak Angelo tadi justru memang agak kita nantikan ya koreksi dulu karena kan kenaikannya sudah cukup banyak. Bukan demikian Pak Angelo? Ya betul, malah ini koreksi malah bikin kita senang. Tapi masih ada peluang terus menguat sampai dengan akhir tahun ya Pak ya? Ya, masih belum selesai uptrend. Uptrendnya belum selesai, targetnya 6225 pemirsa. Dan kalau ada koreksi saat ini, menarik untuk membeli saham-saham. Tadi sudah kita bahas ASRI, supportnya 238, resisten 282, target price 374. Selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda. Ini mungkin bisa Anda foto begitu ya, atau Anda catat saham-saham rekomendasi dari Bapak Angelo Michel karena beliau ini adalah analis teknikal. Selanjutnya kita lihat pemirsa ada BBKP direkomendasikan juga beli. Supportnya 350, resistnya 417, target price 680. PNBN support 1080, resisten 1190, target price 1410. Garuda Indonesia direkomendasikan juga beli, support 430, resisten 456, target price 560 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita langsung ke BBKP. Gimana BBKP, Pak Angelo? Kenapa Anda merekomendasikan BBKP dengan level-level tadi? BBKP ada demand power yang luar biasa nih di awal Desember gitu yang menyebabkan trennya langsung kokoh ya, kuat, dan ini masih belum selesai karena kita lihat di pertengahan Desember ini ada tambah barang nih pelaku pasarnya. Jadi ya rally-nya ini masih terus berlanjut dengan tren yang bagus ya, higher high, higher low. Jadi ya perspektif lah untuk saham ini. Kita berharap hari ini atau dalam minggu depan dia lanjut naik lagi. Kalau kita cross check ya untuk BBKP, pergerakannya pagi hari ini di pembukaan naik 2,44%, saat ini sudah di 420 nih Pak. Apakah bisa langsung dilakukan pembelian mengingat tadi ada resisten di 417 dan sekarang sudah di 420? Ya, sudah break ya berarti ya. Betul. Lebih baik kita kalau nggak mau ketinggalan sebaiknya langsung ikutan. Lebih baik apa yang dilakukan Pak? Langsung ikutan aja. Langsung ikutan saja ya. Langsung buy saat ini untuk BBKP. Masih ada target price 680, tapi ini bukan jangka pendek, agak medium ya Pak ya? Ya, itu jangka menengah ya. Oke, PNBN juga direkomendasikan beli. Betul. Belinya ini di 1080 kalau kita cross check PNBN pada pagi hari ini. Saat ini Pak sudah berada di 1165. Ya, 1080 itu support ya, jadi tidak berarti harga harus ke sana. Kalau untuk beli sih sekarang saat-saat masih bagus ya. Mumpung lagi dikasih murah dikit, kita bisa ikutan. Jadi 1165 ini boleh buy ya Pak? Boleh, cocok. Oke, PNBN boleh buy, resisten 1190. Ini sudah dekat, kalau berhasil ke 1190 target price selanjutnya yang agak jauh di 1410 ya Pak? Ya, tujuannya di situ. Tujuannya di situ, supportnya di 1080. Selanjutnya yang terakhir adalah Garuda Indonesia. Anda juga rekomendasikan beli Pak? Iya, 442 saat ini naik 0,45%. Ini jarang loh Pak direkomendasikan. Ya, memang saya rekomendasikan karena belum ada tanda-tanda pelaku pasar terbesar di saham ini jualan ya. Okay. Malah kita lihat ya pembelian yang di minggu pertama November itu cukup besar. Lalu di akhir November cukup besar juga, tapi sampai sekarang nggak ada penjualan. Jadi kelihatannya pelaku pasar yang beli ini masih mengharapkan harga bergerak naik terus. Nah, kita ikutan di situ, memanfaatkan rally-nya harga. Nah, sekarang kan lagi belum bergerak naik signifikan nih. Jadi masih cukup murah. Kemarin koreksi bagus, kesempatan beli murah juga. Dan mumpung belum naik lagi, kita bisa ikutan sekarang.
bisa masih ikutan, target price-nya 560, resisten 456 terlebih dahulu pemirsa, support di 430 hari ini mengalami kenaikan. Kalau dikatakan indeks harga saham gabungan sudah menguat dan agak ketinggalan kereta untuk beli, tidak ya Pak ya, masih banyak saham yang bisa dilakukan akumulasi seperti ASRI, BBKP, PNBN, Garuda Indonesia. Iya, masih ada yang lain juga sih. Oke. Dan pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir perbincangan bersama dengan Bapak Angelo Michel, beliau CEO dari AMTA. Bagi Anda yang belum mengikuti mengenai saham pilihan tadi dari beliau, saya sampaikan kembali ASRI direkomendasikan buy, ada support pemirsa di 238, resisten 282, target price 374. BBKP pemirsa support 350, resisten 417, target price 680. PNBN support 1080, resisten 100, maksud kami 1190, target price 1410. Namun PNBN kita saksikan pembukaannya pagi hari ini sudah break di resisten dan disampaikan tadi masih bisa akumulasi beli. Garuda Indonesia juga direkomendasikan beli dengan support 430, resisten 456, target price 560. Pak Angelo? Ya. Iya, tadi tertahan di informasi seputar suku bunga yang ditahan di angka 3,75%. Kemudian juga ada informasi terkait akan PSBB akan diperketat lagi. Sebenarnya ini kan tarik-menarik antara sentimen yang positif dan agak negatif. Untuk market, Anda melihat sentimen PSBB nantinya ini akan gimana, Pak? Kalau kita lihat sejarahnya PSBB yang pertama tuh 10 April itu cuma pengaruh ke market ya memang lumayan sih turun 10% ya dari 4975 ke sekitar 4460, tapi udah sampai di situ lalu market sideways selama sebulan langsung setelah itu kembali langsung uptrend. Nah malah tanggal 29 Mei-nya kita lihat ada selalu transaksi terbesar ya selama 10 tahun terakhir. Nah ini menggambarkan kekuatan di pasar modal kita. Nah, IHSG waktu di 4.700-an dan sampai sekarang nggak pernah turun ke bawah itu lagi. Dan yang luar biasa, di 30 November itu ada value transaksi terbesar sepanjang sejarah pasar modal kita, 32T. Itu gambaran sebetulnya dari kekuatan demand pada penutupan indeks di 5612 pada waktu itu. Nah, menariknya, waktu itu market koreksi cukup dalam. Disangka itu terjadi penjualan besar, tapi ternyata pasar melakukan buy on weakness besar-besaran. Nah, terbukti sejak itu pasar lanjut uptrend sampai sekarang. Maka sekali lagi, PSBB bisa bikin market turun, tapi belum ada tanda-tanda turun sampai bearish. Yang ada kemungkinan besar hanya koreksi sehat, pullback yang sebetulnya ya itu tadi yang kita harapkan ya, karena kita bisa ada kesempatan beli di harga murah, yang dimana kebanyakan saham sekarang harganya dianggap mahal ya. Kalau murah kan kita bisa lebih senang lagi. Betul. Harapannya masih ada diskon ke 5.900-an. Kemudian bisa berlanjut yang terkuat sih di 5.600. Tetapi tampaknya belum mengarah ke sana sejauh ini Pak ya. Masih akan naik dulu ke 6.225. Kemungkinan koreksi tersebut baru akan terjadi di awal-awal Januari ya. Iya, kira-kira begitu. Angin segar bagi yang belum memiliki karena masih ada potensi koreksi dan meskipun indeks harga saham gabungan saat ini uptrendnya belum berakhir, masih akan mengalami penguatan, bukan berarti tidak ada saham yang bisa kita lakukan pembelian. Mungkin banyak yang memang sudah rally daripada ketinggalan kereta, nggak usah diikutin, tapi beralih ke saham-saham yang masih layak, masih ada potensi dibeli seperti rekomendasi dari Pak Angelo tadi. Ya, betul. Oke. Dan kalau kita mencermati pagi hari ini, Pak Angelo, net foreign sale di market reguler tercatat 137,53 miliar rupiah. Kurang lebih 20 menit setelah pembukaan perdagangan. Ini cukup banyak tidak menurut Anda? Kalau saya pribadi ya pengaruh net sell atau buy itu nggak terlalu signifikan sih. Jadi kalau memang itu pengaruh untuk saat ini ya bagus. Memang kita sekali lagi mengharapkan market koreksi dulu ya, supaya kita bisa masuk. Bagaimana pemirsa, Anda juga termasuk yang mengharapkan market koreksi dulu, atau yang pengen nih harganya naik terus nih? Year to date sebenarnya sisa 59,39 triliun rupiah pemirsa net sell-nya. Baik,
Pak Angelo, nah mungkin banyak juga yang bertanya, saham yang menarik untuk saya agak menengah panjang nih saham apa? Kalau kita lihat dari komoditas kan Antam, kemudian emas begitu ya, nikel. Tampaknya ini bisa menjadi peluang mengingat banyak sekali yang sudah ancang-ancang katanya 2025 pengennya tuh misalnya taksi Bird gitu ya. Semua armadanya akan menggunakan mobil listrik. Tampaknya Grab juga sempat ada wacana demikian. Nah, dengan potensi mobil listrik, melihat peluang dari saham-saham berbasis nikel nih menarik tidak, Pak? Ya memang sangat menarik ya, karena kan itu sesuatu yang baru dan sangat prospektif. Tapi ya kita lihat di sahamnya, bagaimana tanggapan pelaku pasar terhadap berita itu yang akan lebih kita perhatikan. Masih bisa beli tidak, Pak, di saham-saham komoditas berbasis nikel? Kalau misalnya Antam ya, Antam itu kan sudah cukup tinggi. Pada waktu di tanggal kira-kira 2 hari lalu ya, itu ada transaksi cukup besar. Nah, itu yang kita khawatir adalah selling pressure, tapi belum konfirmasi juga. Jadi kita tinggal tunggu saja. Kalau memang dia tembus ke atas 1925, ya itu berarti satu demand power yang bisa mendorong harga lanjut lebih tinggi lagi. Targetnya sih luar biasa memang Antam, kalau memang dia confirm ya itu demand. Kalau confirm di 1925 ya? Tembus ke atas itu ya. Tembus ke angka itu atau ke angka 2000-an menarik untuk Antam. Baik, tapi belum break di posisi itu, tunggu konfirmasi saja terlebih dahulu. Betul. Baik, Pak Angelo, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Angelo. Sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih. Semoga sukses selalu juga. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda pemirsa, dan kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir membahas sejumlah emiten ataupun lebih kepada informasi-informasi terupdate lainnya.